Sesaat meninggalkan kesenangan duniawi kita ini adalah anugerah yang besar. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami pada kemarin sudah hadir di tempat ini di Pondok Pesantren Suryalaya setelah alhamdulillah safari dakwah bersama ikhwan yang ada di Kalimantan Timur, Samarinda dan sekitarnya. Dan sekedar informasi kepada semua ikhwan bahwa di Samarinda dan sekitarnya sudah kita bentuk LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya. Ada beberapa daerah dan terus akan kita usahakan dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan warisan yang sangat mulia yang wajib dijaga oleh semua ikhwan untuk kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Kalau warisan ini dirusak, diobok-obok, generasi tua ini tidak peduli, kita diam semua, maka anak cucu kita nanti akan termasuk dalam perangkap akhwafu ma akhafu alaikum ba'di dhallun mudil, kata Rasulullah. Yang paling kutakutkan nanti setelah kewafatanku munculnya orang-orang yang sesat tampil di tengah masyarakat menyesatkan umat. Anak cucu kita tidak paham, dikira mereka itu sesuatu yang hak. Semua berlambangkan Suryalaya, semua berlabelkan Suryalaya, semua mengaku Suryalaya, semua mengaku muridnya Abah, tetapi apa yang diamalkan tidak sesuai apa yang menjadi tuntunan Syekh Mursyid di dalam kitab Uqudul Juman sebagai kitab pusaka bagi para ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kita telah berjumpa dengan seorang mursyid. Kita bersyukur kita telah mendapat tuntunan bimbingan dari beliau. Rasa syukur yang tidak terhingga, rasa syukur yang sangat besar, yang hendaklah syukur itu kita wariskan kepada generasi kita, kita wariskan kepada anak cucu kita. Mari kita bawa mereka bersama-sama di dalam kapal Suryalaya. Mari kita bawa anak cucu kita dalam kapal La ilaha illallah. Yang saat ini orang sudah mulai banyak tidak peduli dengan La ilaha illallah. Saya teringat pada pertemuan wakil talqin beberapa tahun sebelum wafat Abah. Salah seorang wakil talqin sepuh, insyaallah pengemban amanat, bertanya kepada Abah. Kata pengemban amanat Abah, kenapa Abah jadi seperti ini? Paham Bapak Ibu? Maksudnya seperti ini. Belum. Abah pada umur belum terlalu lanjut sudah ada di kursi roda. Kenapa Abah seperti ini? Sedangkan Abah sepuh umur 120 tahun, informasinya masih bisa main bola. Kenapa Abah jadi seperti ini? Ini mari kita tanamkan para ikhwan semua. Jawaban Abah singkat tapi padat maknanya. Kata Abah mempertahankan La ilaha illallah. Ketika orang semua La ilaha illallah ada tujuan selain Allah, kita tidak menggibah, memfitnah orang lain. Ketika semua orang La ilaha illallah tujuannya pengobatan, ketika orang semua La ilaha illallah tujuannya supaya jadi sakti, ketika semua orang La ilaha illallah tujuannya supaya dapat karamah, ketika orang La ilaha illallah tujuannya supaya ada unsur-unsur duniawiyah, Abah luruskan di dalam bimbingan kepada muridnya, murni La ilaha illallah dilandasi dengan ilahi anta maksudi waridhaka matlub.
a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini mursyid yang luar biasa. Kita bangga punya guru seperti apa. Wajib semua ikhwan bersyukur. Apa yang bisa kita perbuat untuk apa? Apa yang kita bisa balas terhadap beliau? Kalau hanya sekedar mengamankan apa yang sudah menjadi ajaran beliau juga kita tidak mampu. Bagaimana kita sebagai seorang murid yang diperjuangkannya di dunia wal akhirah. Perjuangan seorang mursyid tidaklah hanya cukup sampai di dunia ini saja. Tidak berhenti sampai di sini saja. Perjuangannya sampai ketika menghadapi muridnya sakaratul maut. Perjuangannya ketika muridnya nanti berada di dalam kubur. Seandainya para muridnya dididik, digembleng dengan tuntunannya, tidak mencapai ma'rifat kepada Allah, dilanjutkan lagi pelajarannya sampai ketika muridnya berada di dalam kubur, sehingga nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, para murid-muridnya dalam keadaan arifan wa aliman. Ini perjuangan yang luar biasa. Ini guru yang sulit ditemukan akhir zaman. Mereka itulah khalifahnya Rasulullah. Mereka itulah pelanjutnya Rasulullah. Mereka itulah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur anugerah besar. Kita jaga nikmat yang sangat mahal harganya ini. Walaupun bermacam badai menghalang, walaupun bermacam badai menerpa kepada kita, walaupun bermacam-macam rayuan godaan agar kita lepas dari genggaman tangannya, jangan sampai kita melepaskannya. Pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham kita, agar jangan sampai lepas dari bimbingan seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, ada satu hadis, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi, semangat bagi para ikhwan wal akhwat untuk terus istiqamah mengamalkan apa yang menjadi tuntunan Syekh Mursyid. Dalam satu hadis yang masyhur dan insya Allah ini sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun 'indal maut." Dalam riwayat lain, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusyurihim." Kata Rasulullah, tidak ada atas ahli la ilaha illallah wahsyatun. Wahsyatun itu kalau kita buka di dalam buku bahasa Arab itu liar artinya. Jadi dimaknai tidak ada bagi ahli la ilaha illallah gelisah, khawatir, takut, cemas ketika dia menghadapi sakratul maut. Ini satu bisyarah, berita gembira dari Rasulullah. Ini bukan main-main. Rasulullah memberikan berita gembira bagi ahli la ilaha illallah. Dia tidak merasakan kekhawatiran, cemas, takut ketika menghadapi sakratul maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,